Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di LLC, Live Learning Club, yang merupakan sarana yang akan membentuk kelompok pembelajar agar dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses, dan bahagia dalam ukuran dimensi dunia maupun akhirat. Ya, semangat LLC ini berdasarkan keinginan mengajak para pembelajar sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam kebaikan, membangun budaya belajar, dan meningkatkan kapasitas diri dengan berbagai kompetensi hidup yang meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, profesional, emosional, dan learning itu sendiri. Pada malam hari ini kita akan berbicara dari sisi spiritual, ya. Jadi telah hadir di hadapan kita Uni Cici Raihana yang berasal dari Padang, ya. Dan selamat malam Uni. Selamat malam Dr. Endah. Ya. Selamat malam Mbak Endah ya. Iya. Kita lupa adik kakak. Adik kakak, ya. Jadi malam hari ini tadi telah hadir di hadapan kita Uni Cici Raihana dari Padang. Saya izin membacakan CV beliau. Ya, beliau adalah dari segi pekerjaan ini cukup banyak pekerjaannya. General Manager Cabang PT Cahaya Madinah Mandiri Sumatera Barat 2018 sampai sekarang. Kemudian sebagai Direktur PT Rehana Mubarokah Padang 2006 sampai sekarang. Mubalighah Aisyah Sumatera Barat 2002 sampai sekarang. Kader Mubaligh Muhammadiyah Padang. Guru bidang studi matematika SMP Muhammadiyah 6 Padang tahun 97 sampai 99. TR tour leader ya. Tour guide Mutawifah 2006 sampai sekarang. Ustazah Manasik Umroh Haji di Padang 2012 sampai sekarang. Kemudian trainer EFT level 1, level 3 sampai level 3 ya, dan trainer. Kemudian organisasi yang diampu adalah Wasekjen Asati 2016 sampai sekarang. Pembina Lazismu Kota Padang 2019 sampai sekarang. Kemudian Bendahara Yayasan 4 Mei Sumatera Barat 2018 sampai sekarang. Sekbid Pariwisata IKIAD 2019 sampai 2024. Sekretaris PCA Aisyah Padang 2015 sampai sekarang. Bendahara PTPI Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia Sumatera Barat 2020 sampai sekarang. Pelatihan yang sudah didapat yaitu PII Pelajar Islam Indonesia, LBT, LMT, Coaching Pemandu 1988 sampai 1994, Kader Mubaligh 1995, Kader Mubalighah Aisyah Sumatera Barat 2002, SEP 2009, NLP 2019, Hipnoterapi 2019, dan EFT level 1, level 2, level 3, dan trainer. Ya, itu CV beliau. Jadi Ibu aktivitasnya ini sekali ya Bu, ya Uni ya. Iya banyak. Alhamdulillah. Amanah yang diberikan Allah. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Ya, itu besar amanahnya. Insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Ya, baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, Uni Cici pada malam hari ini akan sharing dengan kita dengan judul Umroh Asyik, Khusyuk,
dan sehat. Silakan Uni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bertemu dalam acara LLC dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, uswatun hasanah bagi kita, dan tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Nah, pengalaman di LLC ini adalah bagaimana pembelajaran kehidupan kita pelajari bersama dan kita saling sharing ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan barakah dan manfaat bagi adik kakak, Abang None ya, sehingga ini betul-betul merupakan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk saya akan sharing. Bentar, saya share. Kelihatan data rendah? Sebentar. Nah. Belum Bu, ini. Nggak kelihatan ya? Belum. Bentar. Share screen. Ya, screen. Share screen, Ibu Pejet. Filenya sudah dibuka, Uni? Udah. Ya, begitu di share screen, langsung kelihatan filenya, langsung diklik aja. Ya. Langsung share. Pijit lagi share. Belum tampak. Udah ini? Ya. Sudah Uni? Udah kelihatan ya? Ya, Uni Pejet ini yang slideshow. Oke. Oke. Baiklah, judulnya adalah Umroh Asik, Khusyuk dan Sehat. Mudah-mudahan waktunya cukup, Mbak Endah. Sebenarnya bercerita tentang umroh ini butuh waktu yang cukup lumayan banyak. Cuman ya kita coba singkatkan inti-intinya saja dulu. Nanti kita akan bikin sesi yang lain khusus untuk beberapa poin-poin. Oke. Ini kita tadi agendakan saya. sampai jam 9 ya. Oke, siap. Setelah itu kita tanya jawab. Silakan Uni. Oke. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya bertanya dulu kepada Abang None, kakak adik yang hadir berkesempatan pada hari ini. Siapa yang tahu arti atau pengertian dari umroh? Silakan ditulis di chat. Silakan Bapak Ibu. Adik, kakak, Abang Nona. Untuk melihat. Silakan, umroh itu apa? Oke, tidak ada yang tahu. Baiklah, langsung saja. Kita lanjut. Ingat waktu ya. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur atau menggunting rambut. Perbedaan dari umroh dan haji terletak pada wukuf. Haji, kalau tidak ada wukuf, maka haji tidak ada. Selain dari itu, haji itu ada kegiatan melakukan lempar jumroh dan di Musdalifah. Nah, itu perbedaan umroh dan haji. Nah, perlu kita ketahui tentang
bagaimana haji dan umroh ini. Alhamdulillah saya haji tahun 2004 yang lalu. Ini latar belakang terjadi mengapa kita menyatakan bikin namanya umroh yang asyik gitu. Pengalaman tahun 2004 saya berhaji itu terbanyak pengalaman yang sangat luar biasa. Ketika itu kami, kebetulan saya karena suami dinasnya waktu itu di DPRD sangat sibuk, maka yang saya mengikuti semua prosesi manasik 8 bulan lamanya. Ketika itu sebenarnya saya kawan-kawan manasik dulu berangkat lebih dulu dari saya, dari kami. Kebetulan ada kakak ipar yang ingin berangkat bersama kami, menyebabkan kami berangkat kemudian di kloter terakhir. Kloter terakhir di Sumatera Barat ketika 2004 itu berangkat melalui embarkasi Medan. Nah, ketika itu bercampurlah kami dengan jamaah Sumatera Utara. Tidak usah kita sebutkan dari mana daerahnya, tapi kita bercampur dalam satu pesawat itu ada sekitar 400-an ya. Itu terdiri dari 11 bus semuanya. Nah, dari Sumatera Barat hanya kira-kira 4 bus, selebihnya dari Sumatera Utara. Nah, ketika itu haji 2004 itu pengalaman pertama saya berangkat ke Tanah Suci, terjadi beberapa hal kejadian aneh dan itu merupakan pembelajaran yang hikmah menyebabkan saya dan suami berikrar ingin membentuk KBIH. Tapi namun Allah berkehendak lain, bukan KBIH yang terjadi. Justru kita membuat travel. Mulanya travel perjalanan wisata pada tahun 2006. Kemudian 2007 kita mulai terlibat pengelolaan umroh. Nah, pembelajaran kejadian aneh yang pernah terjadi itu memberikan motivasi kita untuk ingin memberikan pembelajaran bagi umat. Karena kita tahu gimana ibadah haji atau umroh itu sangat luar biasa dan adalah ibadah yang sakral. Di mana kita tahu tidak semua orang atau orang yang dimampukan Allah untuk diberangkatkan. Jadi Allah memudahkan umroh bagi orang-orang yang berkeinginan tinggi dan orang-orang yang benar-benar mampu. Tapi bukan berarti mampu secara finansial saja, tetapi juga mampu secara fisik, mampu secara manis ta'anya, mampu secara spiritualnya. Nah, kita pahami keadaan seperti itu, tidak semua kita bisa ke Tanah Suci itu berulang-ulang. Dan kita pahami bahwa ke Tanah Suci itu butuh pengorbanan yang sangat tinggi. Jadi sangat sia-sia biaya yang telah kita keluarkan kalau seandainya kita tidak menempuh umroh atau haji yang mabrur itu. Sia-sia dana yang dikeluarkan kalau tidak prosesi yang dilaksanakan tidak benar atau tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kami menemui beberapa kejadian aneh yang sangat luar biasa. Di antaranya salah satunya ketika sampai di Tanah Suci, Bapak itu tidak tahu sama sekali dengan dirinya. Lupa dengan dirinya. Ketika itu kita langsung ke Mekah ya. Langsung Mekah, tiba di Mekah langsung melaksanakan umroh. Karena kita haji tamattu, kita melaksanakan umroh terlebih dahulu sampai di Mekah. 3 hari 3 malam beliau terpisah dari grup.
dari rombongan. Ketika pulang, ketika ditemukan, diantarkan ke matap, diantarkan ke kamar suami. Kebetulan suami, orang dikenalkan di suami di situ, diantarkan ke kamar suami, ditanya, "Bapak, kenapa Bapak terpisah?" "Nggak ada, jalan-jalan di kampung aja," katanya. Jadi dia nggak ada akalnya sama sekali, nggak tahu sama sekali bahwa saya sedang berada di Tanah Suci. Ada juga suami istri yang ketika di situ bertengkar aja terus. Ada juga jemaah yang tidak tahu kamarnya lagi. Kamar sembarangan saja dia tinggalnya. Begitu macam-macam persoalan-persoalan diperlihatkan Allah aibnya di Tanah Suci. Macam-macam terjadi. Nah, kemudian pengalaman kami sejak tahun 2007 melaksanakan pengelolaan umroh, 65% itu adalah yang mendaftar umroh tersebut usianya di atas 50 tahun. Mengingat itu, kami punya komitmen bagaimana sebagai penyelenggara umroh bisa mengasihkan, dan ini adalah kita tahu apakah ini umroh yang terakhir, umroh pertama atau umroh yang terakhir bagi dia. Pada umumnya ada, alhamdulillah kita menemui jamaah anak-anaknya, anak yang soleh. Pada umumnya yang memberangkatkan umroh ini adalah anak-anaknya yang punya rezeki, kelebihan rezeki, dia berangkatkan ayah atau ibunya atau kedua-duanya langsung, tergantung sikon mereka masing-masing. Dan alhamdulillah kita sangat merasakan bagaimana anak-anak itu berusaha untuk mengumrohkan dan memberikan motivasi kepada orang tuanya supaya bisa berumroh. Nah, mengingat keadaan seperti itu, kami berkeinginan memberikan pelayanan yang berbeda atau pelayanan yang berinovasi, memberikan pelayanan sehingga ini betul-betul umroh yang berkesan, dan ini merupakan jalan wasilah dia untuk bisa menjadi umroh yang mabrur. Dan alhamdulillah ini telah kami lakukan karena mengingat ini sering terjadi human error ini, maka ini kita tahu, seperti kita ketahui di EFT, penyebab semua emosi itu adalah emosi negatif karena adanya gangguan dari sistem energi tubuh. Nah, perlu sekali jemaah ini kita bekali dengan ilmu, bukan hanya ilmu agama saja, tetapi bagaimana mengeluarkan energi negatif dari tubuhnya. Sebelum kita mengenal EFT, atau tahun 2009 saya mengenal ITSEF ya, kita lebih banyak membina jamaah dengan melaksanakan manasik-manasik yang berulang-ulang. Bentar ya. Lalu kita menganjurkan jamaah itu setiap manasik itu dalam pertemuan-pertemuan itu mengingatkan tentang mandi tobat. Mandi tobat apalagi kalau seandainya jamaah itu pernah meninggalkan sholat 5 waktu atau sholat 5 fardu itu dengan sengaja. Maka dianjurkan mereka sholat tobat, mandi tobat. Selesai mandi tobat, kita minta mereka di rumah masing-masing atau di masjid. Kita biasanya laksanakan manasik itu di masjid. Alhamdulillah masjid kita cukup besar, bisa menampung 300 orang. Cukup luas ya. Dan sekali manasik itu, alhamdulillah kita melaksanakan bukan hanya jemaah umroh kita saja, tapi ya jemaah-jemaah haji yang akan berangkat tahun itu atau 2 tahun yang akan datang sering menumpang manasik gitu. Mereka kepingin hafal doa-doa atau mereka ingin merasakan bagaimana lebih khusyuk nanti ibadahnya.
Jadi bukan hanya jamaah umroh kita saja yang mengikuti manasik itu. Dilaksanakan setiap minggu. Alhamdulillah kita memberikan manasik itu dan telah membuat kurikulum dengan 12 judul materi. Salah satunya materi tentang sholat. Bagaimana sholat dari mulai wudhu, kita harus sadari bahwa sholat itu adalah dasar dari agama kita. Nah, kalau seandainya sholatnya saja tidak benar, wudhunya tidak benar, tentu akan umroh juga tidak akan benar. Nah, bagaimana? Apakah bisa diterima umroh kita kalau sholat kita tidak benar? Maka kita sempurnakan dulu sholatnya. Sholat ini sampai 4 kali. Sampai kita pembahasan tentang sholat khusyuk. Jadi yang diajarkan oleh Ustadz Teddy itu pengajiannya setelah kita amalkan dan kita ajarkan kepada jamaah. Persis siapa yang disampaikan Ustadz Teddy itu sangat luar biasa. Ada tambahan pengalaman yang saya dapat dari Ustadz Teddy dan ingin saya sampaikan ke jamaah nantinya. Jadi energi negatif itu kita mulai dari diri jamaah itu kita hilangkan dari mandi tobat, sholat tobat, dan dianjurkan mereka untuk melaksanakan sholat tahajud di rumahnya masing-masing, sholat hajat, dan akhirnya kita selalu evaluasi setiap pelaksanaan manasik. Dan pelaksanaan manasik itu diawali biasanya kita pagi dari jam 9 itu kadang-kadang kan ada juga yang jam karet. Itu dari jam 9 sampai setengah 10 itu kita hafalkan doa-doa. Doa dari turun rumah sampai doa pulang dari umroh. Itu kita bacakan berulang-ulang sehingga mereka bisa hafal doa-doa itu. Kemudian setelah itu baru materi pertama. Teori biasanya sampai akhirnya jam 11 atau setengah 12, karena Padang kadang kan lewat dari jam 12 itu sholatnya hampir setengah 1 ya jadwalnya. Jadi menjelang zuhur dilaksanakan praktek tawaf misalnya. Kadang praktek sa'i. Jadi tergantung sikon waktu materinya. Jadi setiap hari itu ada tawaf, ada sa'i kadang-kadang, tergantung materi yang disampaikan. Jadi sehingga jamaah akan paham prosesi dari umroh itu. Itu yang kami lakukan. Nah, bagaimana kita melakukan umroh yang asik? Ya, kita laksanakan di Madinah selain dari itinerary yang dilakukan travel biasa itu memang pergi ke Kuba, Masjid Kuba itu udah biasa ya, ke museum pabrik Quran, terus kebun kurma itu udah biasa. Nah, kita melakukan hal yang berbeda. Kita selalu membawa jamaah itu mengelilingi Masjidil Nabawi. Nah, ketika tahun 2016 sampai 2008 masih ada ini mobil ini yang terbuka ini seperti mobil di Golf ya. Saya berulang-ulang naik ini bawa jamaah ganti-gantian. Kalau yang laki-laki sama ustadz laki-laki ya, ustadz mutawifnya. Kalau yang perempuan saya yang nemanin. Itu kita wajib keliling Masjidil Nabawi. Kalau seandainya ini tidak ada waktu itu tahun 2019 terakhir ini saya pergi umroh tidak ada lagi nampak. Kita tetap keliling dengan jalan kaki. Itu dilaksanakan. Ada juga yang jamaah yang sakit, yang kakinya kita alhamdulillah di hotel ada disediakan kursi roda, kita pergi jalan bersama sambil bercerita sejarah Nabawi. Kemudian ada kadang-kadang dilaksanakan di malam hari, tergantung jadwal yang kita siapkan, disepakati dengan jamaah.
Lalu selain dari itu kita melaksanakan pergi ke Museum Quran, kemudian belanja di pasar murah di Madinah. Kita tunjukkan kepada jemaah. Jadi waktu manasik kita sudah memberikan banyak tips ya, banyak tips di hotel, tips di pesawat dan segala macam juga kita ajarin waktu di manasik. Nah, juga tentang masalah belanja kita tips. Jadi kita kasih tahu kepada jamaah, kita fokus ke ibadah ya Bapak Ibu. Kalau mau belanja nanti kita ajarin, kita tunjukin di mana belanja yang murah di Madinah maupun di Mekah nanti. Jadi akhirnya jemaah tidak ada yang terpencar-pencar atau yang sehingga yang belanja-belanja sendiri itu tak banyak ya yang berani gitu. Jadi lebih fokus kepada belanja di tempat yang murah sehingga mereka senang sekali gitu bawa oleh-oleh banyak. Orang Indonesia apalagi orang Minang suka belanja. Nah, kenikmatan umroh bukan saja dilihat dari keindahan panggilan Allah dan terijabahnya doa-doa, tetapi bisa dieksploitasi hingga titik terdalam pada setiap langkahnya. Jadi setiap langkah prosesi perjalanan itu kita beri. Sayangnya saya nggak sempat share beberapa video atau foto kegiatan-kegiatan kita karena waktu ya. Itu setiap momen kita dokumentasikan. Setiap momen kita dokumentasikan sehingga mereka merasakan setiap langkah kegiatan itu ada momen-momen penting. Jadi dari mulai manasik, pemberangkatan, pelepasannya di bandara, sampai di dalam pesawat, semua kita atur sedemikian rupa pelayanannya dan memperhatikannya. Terutama yang tua-tua itu, kita kasihan kepada yang tua-tua itu, karena ada juga anak yang tidak mampu memberangkatkan orang tua diiringi dengan anak. Beberapa travel selalu membuat aturan orang tua yang sudah umur di atas 60 tahun wajib didampingi oleh anak. Nah, kita tidak bikin aturan seperti itu karena kita kasihan. Belum tentu semua keluarga yang punya kemampuan untuk memberangkatkan orang tuanya bersama anaknya. Jadi kita atur sedemikian rupa sehingga ada yang lupa tadi ketika materi manasik itu setelah kita lakukan taping ya. Taping itu wajib tiap pertemuan kita lakukan tapingnya. Jadi kalau seandainya ada jamaah yang tua yang punya masalah tentang kesehatan, dia taping privat dengan saya. Tapi kalau secara umum kita semuanya kita taping massal. Jadi dikumpulkan jamaah itu duduk di hadapan saya. Nah, kita kan di masjid ya. Lalu kita taping bersama-sama praktekkan dan saya tunjukkan mengenai apa yang di tapingnya dan kita berdoa bersama-sama dan juga lakukan sugesti supaya jamaah itu kompak dan merasakan bahasa kita ini satu, kita ini bersaudara. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai sesama muslim seperti dia mencintai dirinya. Itu salah satu hadis riwayat Muslim. Nah, kita lakukan asiknya di Mekah. Kita selain dari ke Jabal Nur, foto-foto ya di Jabal Nur atau di Jabal Rahmah. Kita juga pergi ke rumah kelahiran Rasulullah, juga pergi ke Museum Mekah. Jadi hal-hal yang tidak umum dilakukan travel lain kita lakukan. Kemudian kita pada saat ini generasi sekarang membutuhkan banyak cerita dalam setiap potongan aktivitas, maka dalam konteks saat ini sebisa mungkin jemaah diajak berumroh ria dengan cara yang nyaman sambil kami kultur Saudi
dalam jadwal yang lebih bebas. Nah, ini Ustadz Nurdin Hidayat ini adalah seorang pengarang buku Umroh Anti Manten. Itu sangat bagus bukunya, saya terinspirasi dengan bukunya. Maka saya bilang umroh asik. Jadi kebanyakan kisah yang diceritakan para jamaah sesampainya di tanah air merupakan pengalaman spiritual dan laporan pandangan mata selama di Saudi. Nah, inilah yang kita lakukan, diawali dengan manasik umroh yang berulang-ulang, itu rata-rata 16 kali. Apabila jamaah yang datang itu terlambat mendaftar, nah, jadi yang 16 kali pertemuan ini kita kasih pertemuan privat khusus untuk yang terakhir daftar. Jadi tetap materialnya itu yang mana yang tidak ia ikuti, maka itu yang kita tambahkan di privat. Lalu kita susun kurikulum sedemikian rupa mencakup semua materi seperti manasik haji. Jadi kalau yang pernah haji mungkin tahu apa-apa saja materinya, ya persis kayak materi haji. Saya tahu Mbak Endah juga cerita pernah umroh, tidak pernah hanya sekali ya Mbak Endah ya pergi umroh, ya nasiknya itu pun Nasiknya sekali. Iya, tentang umroh saja ya, fikih umroh saja. Kalau ini dari masuk WC juga diajarin. Bagaimana masuk toilet, bagaimana memakai toilet, bagaimana ke kamar mandi. Itu diajarin, terus lift juga kita ajarin. Lengkap materi yang kita atur. Lalu juga ada miniatur Ka'bah di dalam masjid, sehingga kita bisa lakukan tawaf dan sa'i di masjid itu. Dan karena kita lakukan doa, dipandu doanya berulang-ulang, maka hafal doa itu dan juga prosesi umroh itu dia akan mengerti bagaimana jalannya umroh itu. Nah, ini materi-materi yang selalu kita evaluasi tiap hari. Ada buku, saya tadi udah cari ya, kemarin sudah cari juga buku khusus ya, buku khusus yang kita siapkan. Itu buku, isinya buku kenangan dan pedoman umroh. Buku ini karangan kita sendiri. Isinya ringkasan-ringkasan materi manasik dan buku evaluasi ini ditambah foto-foto jamaah dan alamat jamaah, semuanya data jamaah ada lengkap di situ. Nah, ini kita evaluasi tiap hari kepada jamaah. Apa-apa materi yang ibadah-ibadah yang dilaksanakan setiap hari sejak pukul 3 pagi. Saya kalau jadi TL, saya selalu bangun jam 2:30 paling lambat. Pada umumnya saya jam 2, saya lakukan mandi tobat dulu, mandi dengan mandi biasa ya, seperti mandi jenabat atau mandi suci, diakhiri dengan mandi pakai air zam-zam. Alhamdulillah berkah air zam-zam, saya merasakan kesegaran. Lalu saya bangunin jamaah dari door. Kadang-kadang saya telepon kalau tergantung hotelnya yang ada kadang-kadang telepon kamarnya tidak hidup. Nah, saya pergi kadang-kadang ke kamar-kamar untuk membangunin jamaah. Jadi sekitar jam 3 pagi udah bangun. Paling lambat jam 3:30 kita sudah ada di lobi dan dianjurkan jamaah itu sudah berwudu dari hotel. Dianjurkan melakukan sholat sunat wudhu, sholat taubat. Lalu nanti tiba di masjid, kita anjurkan sholat hajat dan berjemaah sholat tahajud. Jadi ketika di Madinah, kita laksanakan di luar masjid, di halamannya. Lalu kita sholat tahajud berjamaah, lalu sholat witir 3 rakaat. Langsung kita ke dalam masjid lagi untuk melaksanakan sholat. Begitu azan, kita sholat subuh, lalu sholat rawatib ya, lalu sholat fardu subuh, dan dianjurkan zikir pagi dan sedekah subuh.
sedekah subuh ini kita biasanya kepada saudara-saudara kita yang jadi cleaning service di masjid. Lalu kita pulang dan kita anjurkan pulang makan sarapan segala macam. Setelah itu kita balik lagi ke masjid. Dilakukan bersama-sama, berangkat dari hotel bersama-sama, dan tiba di masjid kita lakukan sholat duha, lalu kita tunggu waktu zuhur. Jadi kita banyak di masjid daripada di hotel. Lalu laksanakan sholat zuhur, qobliyah muakkad atau qobliyah khair muakkad, terserah mana mau dia lakukan. Yang jelas kita sudah bai'ab dari ketika manasik apa itu sholat sunat, bagaimana sholat sunat, segala macam itu diajarin. Lalu sholat zuhur juga sholat sunat rawatib, lalu kita pulang ke hotel dan makan siang, kalau mau istirahat silakan istirahat. Lalu kita laksanakan fardu asar, zikir petang, kemudian kita anjurkan tidak pulang walaupun hotel kita pilih hotel yang dekat ya. Kalau di Madinah itu biasanya di ring kedua paling jauh. Nah, kalau di ring 1 itu kita jarang yang ngambil di ring 1 karena banyak mall di situ. Nah, salah satu penyebab kekurangan khusyuk itu adalah mata kita kalau udah lihat barang tuh, apalagi ibu-ibu ya suka lihat oleh-oleh gitu kan. Jadi nggak khusyuk ya atau kurang disiplin ya. Nah, jadi kita pilih hotel yang tidak melalui mall betul gitu. Jadi melalui sebentar aja lewat mall itu. Jadi insya Allah kita akan lebih khusyuk beribadah. Ini alhamdulillah terus dilaksanakan selama ini mengasihkan. Saya mencintai pekerjaan saya ini. Saya bangun jam 2, saya bangunin jamaah dengan gembira, dengan penuh kasih sayang. Semua jamaah alhamdulillah merasakan keberkatannya. Ini ibadah-ibadah lain kita anjurkan baca tahlil, doa Nabi Yunus, baca tasbih, tilawah Al-Quran pun kita ajarin. Dan saya pengalaman lihat beberapa jamaah yang tua-tua itu ada yang tidak pandai baca Al-Quran. Ketika masih manasik, saya anjurkan nanti ibu pulang dari umroh privat ya, belajar nanti ya ke rumah. Atau nanti saya cariin guru ngajinya. Nah, begitu. Baca Al-Quran, baca Yasin, Waqiah, itu kita anjurkan setiap hari mereka baca. Nah, dan surat Al-Muluk. Nah, ini amalan-amalan yang ada dalam evaluasi dalam buku ibadah atau buku kenangan kita, pedoman ibadah umroh. Kemudian ini evaluasi itu kita lakukan ketika di Madinah itu kita duduk di halaman itu, pelataran halaman Masjidil Nabawi. Ini saya dengan suami di tahun 2018 ini, yang ini suami di Januari 2020 kemarin. Alhamdulillah selalu kita melaksanakan evaluasi ibadah setiap harinya. Tiap hari itu ada 3 kali kadang-kadang pertemuan. Kadang di dalam hotel, tadi saya cari di komputer kantor, lagi di servis belum selesai, jadi nggak ketemu foto tausiah yang ada di hotel di Madinah. Nah, kadang kita melaksanakan kan di hotel juga, di ruangan makan biasanya. Nah, ini ketika prosesi sholat, setelah sholat tahajud ini. Sholat tahajud, belum masuk subuh ya, kita kasih tausiah sedikit dan pengarahan. Itu di Madinah. Nah, ini di Mekah, kita ada hotel yang punya musalah. Nah, di musalah hotel kita laksanakan evaluasi ibadahnya. Dan ini saya
Ada juga lagi kegiatan yang lupa saya sampaikan, yang asik itu. Saya bawa jemaah kemana saja. Di Mekah ya, lupa tadi saya cerita ya. Kita kalau di Masjidil Haram itu tidak sholat bukan di tempat yang sama, beda-beda. Ini ketika sholat tahajud kita bawa jamaah ke atas, di lantai berlangit itu, di atas langit itu ya, nah, lantai atas sekali, kita bawa di sini sholat tahajud dan sholat subuh di sini, dan dilakukan tausiah pagi di sini, dan zikir pagi di sini. Lalu sholatnya bukan hanya di lantai 1, lantai 2 saja, tapi juga kita laksanakan di basement pernah. Kita bawa jemaah ke basement, kita bawa juga, ada foto yang lupa saya share di sini, saya lupa tadi. Kita yang asiknya kita bawa juga jemaah ke Hotel Hilton ya, yang ada eskavatornya itu. Di atas itu ada bakso, ya, ada bakso apa ya, lupa saya namanya. Ada makanan Indonesia di atasnya. Kita naik ke atas, bawa jamaah, kelihatanlah Ka'bah dari atas Hotel Hilton di sampingnya itu. Itu kita bawa jamaah main-main. Nah, selain dari malam hari, biasanya malam terakhir itu atau 2 malam terakhir kita itikaf tidur di masjid. Biasanya kita lakukan bersama-sama. Ya, ada juga jamaah yang tidak kuat, terutama yang tua, itu tidak boleh pula tinggal sendiri di kamar, tapi ada yang nemanin. Jadi ada orang-orang yang muda yang berkeinginan untuk itikaf di masjid, kita fasilitasi di masjid. Jadi asyik jadinya ibadahnya gitu. Menerima keasikan dan juga kehusukan di tanah suci. Nah, pada saat ini kita diuji. Haji, kita ada COVID, ada pandemi, haji, umroh dibatasi. Luapan keinginan kita untuk berumroh sangat tinggi, tapi kita harus sabar. Kita harus mensyukuri. Sebenarnya ini juga nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah, di mana kita harus merefleksikan diri atau banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Saat ini kita bisa banyak belajar. Saya punya anugerah yang sangat luar biasa bertemu dengan Mbak Endah, Bang Edi, guru besar kita, Bang Edi Skandar, juga kawan-kawan semua. Alhamdulillah Mbak, Abang, Kakak None Abang None yang ada di ICEP, dan kita sangat berbahagia punya menggali ilmu semuanya. Anugerah yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Walau demikian, bagaimana umroh yang sehat? Saat saya kenal EFT ini, dulu saya hanya mengamalkan kalau jamaah sakit baru saya tapping. Jamaah sakit baru tapping. Sejak tahun 2012 baru saya ajarkan setiap manasik. Jadi mereka jarang yang sakit, jarang yang bertengkar lagi. Pernah saya melihat jemaah suami istri yang bertengkar, tapi alhamdulillah sejak saya ajarin tapping ini, mereka lebih bisa untuk bersabar, karena ibadah umroh dan haji ini membutuhkan kesabaran yang bergudang-gudang. Sebenarnya kajian yang lalu, sabar itu adalah ibadah yang tanpa batas. Jadi kita harus betul-betul sabar. Saya menghadapi bermacam karakteristik jamaah dari mulai muda, kecil, ada juga pernah dihadapi, ada jamaah yang masih kecil belum sekolah, ada juga yang jamaah yang sudah sekolah, kecil baru SD, ada remaja pernah saya hadapi, sampai sudah tua 85 tahun saya sudah hadapi juga.
Jadi berbagai karakteristik yang saya hadapi memang butuh pula kesabaran bagi kita yang sebagai TL atau tour leader atau ustazah yang membimbing jemaah ini. Nah, kajian ini kita tahu tubuh kita adalah dokter terbaik dan kita pahami dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi kita ikhlas, ini beban ujian ini pasti kita kuat menjalani. Jadi kita akan jalani dengan tenang, ikhlas. Bahasa ini pasti ada hikmahnya COVID ini. Lalu dalam surat Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalqunahu biqadar. Sungguh kami ciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi kita yakin semuanya ada ukuran yang ditentukan Allah. Namun demikian, cita-cita untuk berumrah tetap harus kita jalankan. Saya nggak tahu ya, kalau ditanya udah berapa kali umroh, saya nggak ingat. Yang jelas pengalaman yang keasikan yang saya alami pribadi, itu yang saya ceritakan tadi adalah keasikan mengurus jamaah, dan jamaah asik juga. Saya pernah juga mengalami, karena visa ini sampai sebulan berlaku, saya pernah sebulan berada di Tanah Suci. Allahu Akbar, luar biasa nikmat Allah yang diberikan. Saya merasakan, dan saya pernah ke Riyadh, pernah juga ke Jeddah, acara promosi wisata Indonesia. Jadi saya nikmati perjalanan itu, dan memang mengasihkan kalau kita pahami karakteristik dan sejarah dari Arab Saudi itu. Nah, ini kajian-kajian EFT, saya rasa tidak perlu saya ceritakan lebih mendalam. Cukup kita ketahui bagaimana EFT membantu, merupakan tool, alat bantu digunakan seluruh dunia oleh praktisi dalam profesi terapi. Dan ini merupakan gabungan pendekatan timur dan barat dalam ilmu medis. Nah, saya sudah mengamalkan jauh hari bagaimana menterapi jamaah-jamaah saya, dan alhamdulillah saya merasakan kemudahan dalam mengurusnya. Mereka lebih kompak, lebih bersaudara, lebih saling bekerja sama, dan saya merasakan rasa kekeluargaan yang luar biasa. Sampai saat ini kita berkomunikasi, ada grup WA, terus tidak ada yang mundurkan diri dari grup. Walaupun yang tua-tua ya, belum tentu ada yang punya grup, tapi anaknya saya wajibkan masuk dengan alasan dari awalnya itu anak itu memantau prosesi manasik orang tuanya sudah lengkap atau tidak. Jadi ketika manasik itu kita laporkan apa-apa materi-materi manasik di dalam grup. Jadi dari awal baru jamaah mendaftar, anaknya sudah masuk dalam grup. Apalagi jamaah yang muda yang punya WhatsApp itu sudah ada masuk. Sampai saat ini kita berkomunikasi, dan biasanya sebelum COVID itu sekali sebulan kita melaksanakan pengajian khusus untuk alumni. Seluruh alumni datang, penuh masjid kita jadinya. Alhamdulillah itu terus berjalan walaupun ada yang luar daerah. Kadang-kadang yang luar daerah tuh karena dia liburan, dia kepingin hadir. Ada beberapa daerah yang jauh dari Kota Padang, hadir dia di acara reuni itu. Karena merasakan kekeluargaannya sangat tinggi ini. Nah, inilah kenapa saya bilang umroh sehat, karena kita melaksanakan bagaimana EFT mentaping jamaah itu. Baiklah, Mbak Endah masih ada waktu? Baiklah Ibu, Bapak, semua kakak adik, Abang None,
Tentu mau ingin ke umroh lagi ya. Satu keinginan saya yang belum diwujudkan Allah. Pengen banget. Kedengaran Mbak Endah? Kedengaran Iya. Uni. Ada keinginan saya yang belum saya tercapai. Allah menguji kesabaran saya. Dan mungkin doa saya belum kuat, yaitu membawa papanda saya. Papa saya sudah 88 tahun ini. Kalau aturan sekarang kan tidak boleh berumroh lagi. Umurnya sudah dibatasi. Walaupun papa saya sudah 2 kali haji, saya keinginan membawa beliau. Malah saya sudah siapkan. Tahun 2019 saya siapkan paspor beliau dengan ibunda sambung ya. Ibunda saya sudah meninggal. Kita urus paspor beliau. Rencana kita mau berangkat di bulan September 2020 sampai ke Turki rencana. Tapi Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan doa saya dikabulkan Allah. Mohon bantu doanya. Saya tercapai cita-cita saya membawa ayahanda saya ke tanah suci kembali. Baiklah, Bapak Ibu, Kakak Awang None, kakak adik semuanya, kita semua ingin ke umroh lagi kan? Atau belum pernah umroh? Mau kan ke umroh? Nah, sekarang coba, ini saya praktekkan juga sugesti ini kepada jamaah-jamaah saya. Baiklah, mari coba semuanya pejamkan matanya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba kita bayangkan. Bayangkan Ka'bah di hadapan kita. Seakan-akan kita memakai baju ihram. Yang perempuan memakai baju putih, memakai kerudung putih, semuanya putih. Laki-laki memakai ihram 2 helai, semuanya khusyuk tunduk melihat Ka'bah dari kejauhan. Bayangkan kita baru tiba dalam masuk ke Masjidil Haram. Kita akan turun jenjang, akan menuju pelataran Ka'bah. Saat ini kita rasakan energi dari Ka'bah itu. Mari ikuti talbiyah ini. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik. Labaik Kala syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang kita turun ke bawah, tiba di pelataran. Bayangkan Ka'bah berada sebelah kiri kita. Kita bayangkan kita bersama saling memegang tangan supaya kita tidak terpisah dari rombongan. Yang tua dipegang sama yang muda. Yang muda mengayomi yang tua. Kita bayangkan bersama kita, wajah-wajah kita. Bayangkan yang berangkat sama suami, bayangkan wajah suaminya. Yang berangkat bersama anak, suami, bayangkan semuanya yang berangkat bersama. Kita bayangkan kawan sekamar kita,
Seakan-akan kita berangkat saat ini akan melaksanakan tawaf. Kita tiba di titik pada titik Hajar Aswad. Mari kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah, wala walhamdulillah, ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita bayangkan seakan-akan kita berada di sana dalam kekhusyukan, dalam keridhaan. Terasakan Allah itu ada di dada kita. Terasakan Allah itu ada di dada kita, di urut nadi kita. Rasakan, kuatkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sampai di sudut Yamani. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita bacakan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar. Coba bayangkan terus akan kita melakukan tawaf. Rasakan energinya, rasakan kekuatan batinnya. Seakan kita memang berada di tanah suci, berada di Ka'bah, di hadapan Ka'bah, di hadapan Allah. Rasakan energinya, getarannya, rasakan. Pada hitungan kelima, silakan dibuka matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, Tante Rendah, Mbak Endah, bikin paparannya cukup dulu. Nanti kita bikin acara khusus sampai manasik lengkap. Insya Allah kita putarkan videonya. Karena kita mengingat waktu, takut kurang waktu untuk tanya jawab. Baik. Oke. Terima kasih Uni. Ya. Masya Allah. Begitu rindunya kita ya. Rindu sekali. Rindu sekali. Baik, Allahumma baik. Oke. Bapak Ibu sekalian, ya ini Uni buat kita menangis. Oke, silakan. Oh, ini ada dari Pak Oti ya. Iya, Pak Oti. Pak Oti, ini cerita Muhammad ya. Silakan Pak Oti langsung juga boleh. Pak Oti. Pak Oti menanyakan tentang sifat individu. Memang umrah itu adalah ibadah individu. Namun demikian, kita menekankan bagaimana pelaksanaan ini bisa bersama-sama. Karena ada nilai spiritual yang kita ambil di sini, di mana salah satu hadis yang saya bacakan tadi, tidak sempurna iman seorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kita selalu menghimbau jemaah untuk saling tolong-menolong. Bersama-sama kita melaksanakan ibadah ini. Sebenarnya ibadah ini betul-betul hanya individu nilainya. Cuman kita menekankan bagaimana melaksanakan bersama, berjamaah,
supaya ada nilai sosialnya, ukhuwah Islamiyahnya. Itu sangat luar biasa. Kita ketahui bahasa pahala yang dilakukan di masjid di Madinah itu 1000 kali. Bukan hanya sholat, tapi kebaikan yang kita lakukan di sana juga dibalasi Allah 1000 kali. Apabila kita melaksanakan ibadah di Mekah itu 100.000 kali lipat. Jadi kebaikan yang kita lakukan di tanah suci itu dibalasi Allah dengan pahala yang sangat luar biasa. Bukan hanya sholat. Jadi makanya kita mengajak jamaah saling tolong menolong. Jadi begitulah Pak Oti. Kalau yang EFT kita mengajari bagaimana mereka bisa mengatasi persoalan sakit. Saya pernah punya jamaah yang akhirnya meninggal di tanah suci. Saya mengalami itu tahun 2012. Saya sudah menguasai tapping ini dan saya sudah tapping jamaah itu. Saya berharap jamaah itu pulang dengan saya ke tanah suci, ke tanah air. Tetapi Allah berkehendak, memang dia bercita-cita untuk meninggal di Makkah. 3 hari sebelum berangkat, beliau berkata, 3 hari itu dia masuk rumah sakit. Lalu saya menjenguk beliau, saya bilang, "Bu, Mama berangkat nanti 20 hari lagi ya, enggak usah sama Cici ya." "Oh, enggak, Mama harus berangkat sama Cici. Walaupun Mama meninggal di Makkah nanti," katanya. Padahal dokter sudah melarang. Akhirnya beliau jam 11 malam keluar dari rumah sakit dan besok pagi berangkat bersama kami ke tanah suci. Ketika di Madinah, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Sengaja saya tempatkan di kamar saya dan saya tapping selalu beliau. Dan saya terapi terus mana yang bisa saya bantu waktu itu. Ketika itu anaknya ada, suaminya ikut. Nah, ketika di Makkah selesai, dia dibantu dengan kursi roda. Anaknya mendampingi pelaksanaan prosesi umrohnya. Dan alhamdulillah sehat walafiat. Ketika selesai umroh, itu beliau mulai tidak mau makan. Saya orang yang selalu membujuk beliau makan. Sehari terakhir kita mau pulang, besok kita mau pulang, paginya itu beliau tidak mau makan lagi. Tidak mau mendengar kata kita. Diam saja. Saya sudah gelisah. Saya bilang sama Mutawif, sama Ustadz, "Ustadz, ini nggak bisa nih, Mama nih harus dibawa ke rumah sakit." "Bu, ini nggak bisa, Bu. Kalau dibawa ke rumah sakit, dia bisa tinggal," katanya. "Nggak mungkin nih, Bu. Besok mau berangkat pulang." Terus saya bawa sholat istiqarah dan saya menangis pada Allah. Saya nggak tega. Akhirnya beliau dibawa juga ke rumah sakit. Ternyata beliau sudah koma. Dan seharian itu, pas hari Kamis saya puasa itu, luar biasa saya alami ketika itu. Saya belum begitu menguasai bahasa Arab, tapi saya berusaha memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi di sana. Dan sampai tengah malam, alhamdulillah kalau pelayanan kesehatan kita akui Arab sangat bagus. Dan ternyata di situ di Arab memang harus dirawat dia karena sudah koma dia. Jadi pengalaman seperti itu makanya saya berkeinginan menerapkan tapping ini kepada jamaah. Tapi waktu itu belum semaksimal yang kita pelajari di EFT. Baru berkonteks pada ikhlas, pasrah, tawakal. Ikhlas, pasrah, tawakal. Baru itu saja yang saya pelajari dulunya. Sekarang kalau seandainya saya tahu dulu EFT dari awal, mungkin saya sudah banyak yang sehat gitu. Tapi mungkin semua sudah suratan dan takdir Allah. Maka sangat luar biasa rasanya kita ajarin ini sejak dari manasik. Mereka energinya banyak yang positif jadinya. Insya Allah. Begitu Pak Oti, kira-kira gimana Pak Oti? Nah, ada yang bertanya lagi? Baik.
Mbak Indah bisa sedikit urun rembuk saran. Silakan. Jadi begini Mbak Cici, saya kenapa tadi bertanya dari cerita Mbak Cici itu hanya terfokus kepada memanage jamaah. Padahal umroh itu adalah individu keberhasilannya. Ya disitulah kalau sering kita dengar pengalaman orang berhaji atau umroh, antara sebelum berangkat dengan pelaksanaan di sana, itu sering mendapatkan katakanlah suatu keanehan tadi disebutkan begitu ya. Yang semuanya kalau kita perhatikan dari cerita-cerita itu, cerita individu yang berbeda-beda, berfokus pada penyebab timbulnya EFT kalau menurut saya. Contohnya orang sombong, orang takabur gitu. Contoh kecil saja, bahwa sembarang naruh sandal, umpamanya nggak bakalan hilang, gitu kan? Karena kesombongannya, tak taunya hilang. Betul. Gitu. Bisa berkali-kali. Atau sebaliknya orang yang khusyuk di sini tapi di sana dikasih cobaan, banyak rintangan. Nah, hal-hal yang semacam ini berkaitan dengan emosional, baik itu apalagi kalau berombongan, iri, kedengki, kesombongan di antara sesama dan sebagainya, itulah yang menyebabkan terjadinya keanehan. Nah, sehingga disitulah barangkali kita akan lebih afirmatif kembali untuk menguatkan betapa pentingnya EFT gitu, di samping istighfar langsung. Nah, itu yang saya ini kan, sehingga kesan untuk enjoy, senang di dalam umroh itu tidak hanya seperti rekreasi saja begitu, tapi itu hanya selingannya saja begitu ya, diinikannya. Karena walaupun bagaimana ini dalam kehusuan beribadah gitu, yang harus didasarinya dengan rasa emosionalnya itu, sikap-sikap yang negatifnya, itulah energi negatifnya yang perlu ditangani kan. Itu kalau yang saya sering dengar dan pernah saya rasakan juga begitu pada saat umroh itu seperti begitu ya. Ada contoh kecil saja, sampai 3 kali kehilangan sandal begitu, lupa naruh atau begitu. Nah itu karena kita terlalu sombong, percaya diri gitu. Ya, gitu nggak kan. boleh takabur ya Pak Udi. Nah, nggak boleh takabur, walaupun hanya diniatin dalam hati sendiri, dalam pikiran. Betul. Itulah emosinya. Nah ini kalau semua jamaah pasti udah saling mengingatkan dan sebagainya, ya kadang-kadang timbul seperti itu. Itu yang dimaksud energi negatif mungkin yang ada di dalam sikap perilaku orang per orang yang di situ barangkali. Nah ini sehingga saya tadinya berharap ada satu kejadian yang aneh sekali gitu, sehingga bisa mendidik kita untuk lebih waspada lagi sebelum berangkat. Nah, Bella, mungkin ada sebuah kejadian yang luar biasa itu. Seorang bapak jamaah itu ketika itu bertengkar dengan istrinya. Sehingga ketika pulang dari sholat, si bapak ini tidak pulang sampai ke hotel sampai 2 hari lamanya. Saya tahu karakteristik bapak ini sangat baik orangnya. Tapi ternyata bapak itu tidak pulangnya itu dalam artian tanda kutip ya, saya nggak ngerti juga sebabnya kenapa, tapi yang jelas bapak itu nih baik orangnya. Ternyata beliau di Masjidil Haram saja ada anak kecil yang ngasih dia makan tiap hari. Ada aja yang mengasih dia minum. Yang istrinya gelisah dan kita di hotel sudah mencari sampai ke dalam Masjidil Haram, tidak ada. Akhirnya kita lakukan sholat taubat dan kita ajak jamaahnya, ibunya untuk sholat taubat dan mengakui kesalahannya. Dan inilah peran EFT kalau menurut saya ya.
ketika itu saya belum paham EFT waktu itu. Ya kejadiannya udah lama sekali. Akhirnya kita lakukan sholat hajat bersama-sama dipandu sama Ustadz sholat hajat. Akhirnya terbuka saja jalan jamaah menemukan Bapak itu dalam masjid. Dan si Bapak itu aman aja di masjid. Makannya, pergi ke kamar mandi, keluar bisa, beruduk bisa, tapi dia nggak ingat kemana ke hotel. Tapi yang jadi bersasarannya dia karena istrinya melawan ke dia itu, dihukum Allah sekali langsung ketika itu. Jadi itu salah satu pengalaman yang aneh itu. Jadi memang butuh energi positif untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Juga ada satu kasus persoalannya saya menangani sendiri jamaah lain ya. Jamaah lain ini dia kesasar juga terlepas dari grup. Nah, ini terjadi ketika itu salah seorang kawan sekamarnya bertengkar dengan dia. Dan dia berjawab-jawaban. Padahal dalam fikih dinyatakan tidak boleh rafas, tidak boleh kita bertengkar, berkata-kata kotor, tidak boleh. Nah, ketika di hotel dia bertengkar seperti itu. Sehingga dia terlepas dari rombongan. Saya bertemu dengan dia di jalan, dia nangis. Ibu orang Indonesia ya? Iya. Oh, saya terlepas dari rombongan. Oh, ya sekarang gini ya Bu, kita baru sholat Isya ya. Jamaah saya belum makan, saya ajak dulu ke hotel dia. Makan kita dulu Bu ya di hotel. Saya ajak makan di hotel. Selesai ajak dimakan di hotel, saya coba berzikir dan saya typing diri saya. Saya pikir, oh Ibu nggak ada nomor HP? Ada nih, WA-nya ada. Nomor HP mutafirnya ada nggak? Saya nggak ada paket Ibu, ini ada katanya. Makanya saya telepon lah mutawifnya. Muncul dan saya ajak Ibu tuh mulanya sudah makan, ajak sholat taubat ya Bu, supaya ada kemudahan. Jadi memang energi negatif itu masih melekat, maka lebih mudah kita mencarikan solusi setelah energi menjadi energi positif gitu. Sehingga melakukan sholat taubat itu. Tapi kalau seandainya waktu itu saya tappingnya lebih mendalam seperti yang pelajari kita terakhir ini, mungkin lebih cepat solusinya dapat Pak Bang Oti. Itu kasus-kasus yang aneh-aneh ya, yang terjadi pernah saya alami. Kemudian ada lagi kasus satu lagi yang agak spesifik yang dialami ketika itu. Seorang anak dia tidak mau membantu orang tuanya gitu. Padahal tujuan dia ke sana adalah untuk membantu orang tua yang sakit. Justru ibunya itu yang sehat di sana. Anak tuh malah yang sakit-sakit di situ. Saya ajak untuk dialog dan sholat tobat. Akhirnya dia sembuh dan bisa beribadah lagi gitu. Apalagi kalau seandainya dilaksanakan pakai tapping itu, mungkin lebih memudahkan cepat proses penyembuhan, cepat dia baik kembali gitu, pemulihan. Kurang kedengaran suara saya ya. Sekarang kedengaran? Kedengaran, Uni? Kedengaran. Ini ada yang bertanya tadi ya. Tentang ini ada yang angkat tangan dulu. Oh ya, ada yang angkat tangan. Bu Najmia, Bu Eni dulu kayaknya duluan. Bu Eni udah raise hand. Silakan Bu Eni. Nanti baru Bu Mia ya. Bu Eni, silakan. Lagi diketik. Sudah? Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu? Kedengaran. Hana, Bu Endah, kedengaran ya? Kedengaran Bu Eni. Silakan. Bicara, udah nangis.
Saya jangan Bu, maaf yang ada saya cuma buat lewat. Saya itu ingat indahnya ibadah umrah dan haji. Ya Allah. Ya Allah menjauhkan saya dari kebohongan dari ujub dari dia dan takhabur. Saya masih teringat Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Indahnya Ibu. Dan di situ itu Allah sudah mengajarkan kita. We are what we think, what we feel, and what we do. Apa yang kita ungkapkan itu sudah kita bayangkan. Dan ternyata di dalamnya semua ilmu sudah ada. EFT pun sudah ada. Cuma namanya belum. Karena sudah lama itu. Nah, ini Bapak yang baik. Maafkan ya. Jangan ya. Mama cengeng. Nah, bukan. Tulisannya nggak baca. Sebentar ya Bu. Saya menulis di situ. Saya langsung menitik air mata saat saya mendengar Ibu Cici tadi bertakbir labbaik Allahumma labbaik. Saya kebayang Ibu Cici dan Bu Endah, Pak Edi dan semua yang sudah ke sana membayangkan nikmatnya langkah demi langkah yang kita lakukan saat kita ibadah. Saat Allah beri kita kesempatan untuk ke sana. Dan yang ada adalah, ya Allah, kembalikan saya ke sini lagi dan lagi. Itu yang ada di dalam pikiran. Amin, amin. Sebentar ya Bu, saya kangen banget ah. Silakan Bu Eni. Ya, saat itu EFT memang belum ada. Tetapi emosi di dalamnya Ibu. Emosi kita saat kita membayangkan. Saat kita kembali mencoba merasakan. Dan saat kita mencoba merasakan yang saya rasakan saat ini. Di situ EFT saya rasakan begitu kuat. We are what we think, what we feel. And insya Allah, what we do. Satu saat. Saya berdoa semoga kita bisa ke sana, insya Allah. Tadi Ibu yang baik. Tadi saya nulis apa ya, sampai nggak kebaca. Apa ya Pak, tadi saya tulis, tuh di bapaknya semua. Sebentar ya Bu, tadi saya tulis di sebelah mana. Sebentar ya Ibu Bu. Saya melihat yang banyak. Oh iya, saya hanya bisa sedikit pengalaman setelah itu tadi. Karena sudah lama ya Bu, cuman saya sempat ingat. Waktu itu, seingat saya ya Bu, saya juga lupa ingat. Saya itu ketemu ibu saya, orang yang mirip ibu saya maksudnya, bukan ketemu ibu saya. Ketemu orang yang sangat mirip ibu saya. Sampai saya diam gitu. Dan akhirnya saya menangis. Itu yang saya masih ingat. Karena sudah lama sekali. Nah, ibunya sudah lama meninggal dan hajinya juga sudah lama sekali. Lalu saya ingatnya itu. Dan di situ emosi saya muncul. Dan di situ ya, yang kita lakukan ada doa untuk orang tua kita. Nah, tadi saya menulis sebentar ya ini. Bagaimana ya saya menulis
Oh ya, dan sebelum saya bicara tadi Ibu, saya juga takut. Saya takut bicara saya hanya berisi pamer, sombongan. Jangan. Sebelumnya saya mohon Allah jaga lidah, jaga hati, dan jaga pikiran saya agar yang ada hanya ibadah kepada Allah. Saya ingin satu saat lagi saya bisa ke sana dan menyampaikan lebih Allahumma lebih. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kayaknya udah aja Ibu, saya nggak sanggup ngomong lagi. Karena saya merasakan indahnya ibadah umrah dan haji. La haula wala quwwata. Sudah Ibu. Makasih Bu Eni, makasih share pengalamannya. Ya, kita juga merasakan yang sama ya Bu Eni ya. Silakan Bu Cici, mau dikomentari. Kita sebenarnya sama ya, Bu Eni, kita sama-sama penangis. Saya juga menangis setiap membaca talbiyah itu. Setiap membaca talbiyah itu saya kepingin seakan-akan sudah berada di sana aja. Dan memang ibadah umroh dan ibadah haji itu betul-betul ibadah yang sangat luar biasa, di mana kita merupakan kenikmatan, kehusukan yang luar biasa yang kita dapati di tanah suci. Semua orang, apalagi Muslim, itu sangat merindukan untuk ke tanah suci kembali. Sama-sama kita mendoakan umroh kembali terbuka dan kita bisa bersama-sama keluarga Icep berangkat bersama-sama untuk melaksanakan umroh ataupun haji nantinya. Mudah-mudahan cita-cita kita, saya sedang merancang bagaimana umroh dengan EFT. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi masalah COVID ini. Mudah-mudahan juga cita-cita kita dan cita-cita saya, walaupun usia bapak saya sudah 80 tahun, 88 tahun ya lebih, bisa saya mau suatu saat bawa beliau berumroh kembali. Juga harapan Bu Eni terus semangat dan yakin. Kalau yakin kita akan selalu ke sana, akan pergi ke sana, insya Allah akan ke sana. Pengalaman setiap saya begitu rindu pada tanah suci, saya selalu baca talbiyah. Dan saya katakan pada Allah, saya kepingin segera ke sana ya Allah. Biasanya dikabulkan Allah, tapi ke saat COVID ini belum dikabulkan Allah. Mungkin Allah menyuruh saya untuk lebih sabar dan lebih kuat berdoa. Jika kita mungkin harus berdoa dan yakin berdoa terus. Mungkin itu bisa saya jawab untuk Bu Eni. Ya, makasih Bu Eni. Silakan Bu Mia. Bu Netsmia. Silakan bicara sendiri tadi. Oh ya, ini bertanya kan. Beliau menabung di Bank Mandiri Syariah untuk umroh. Untuk bersama bagaimana caranya, walaupun saya sudah berhaji masih ingin ikut umroh, mohon penjelasannya. Baiklah, kita punya program menabung di umroh, menabung. Itu tabungan bisa atas nama jemaah sendiri. Jadi kita menerima pendaftaran umroh saat COVID ini, walaupun sebenarnya programnya sudah ada lama. Tahun 2018 kita sudah bikin program ini dengan sistem menyicil jamaah di beberapa bank syariah. Sekarang sudah menyatu banknya semuanya ke BSI ya. Jadi didaftarkan, dibikin tabungan atas nama jamaah sendiri. Nanti sebulan sebelum berangkat itu akan diberitahukan, dilihat, kita kan tahu tuh dari database jamaah dari bank, dia sudah mencapai angka harga
umrohnya. Lalu kita hubungi jamaah, Bu, Bapak, ini sudah sekian dananya di tabungan, sudah bisa berangkat untuk tanggal sekian kita sudah ada jadwal misalnya. Untuk saat ini harga umroh pada masa COVID ini, pandemi ini, harganya cukup beragam. Nah, tapi saat ini saya belum bisa jawab, nggak berani jawab, karena belum ada aturan baru lagi. Takutnya salah gitu. Kemarin ini ada travel yang memberangkatkan umroh itu harganya ada 35 juta. Ada yang harganya kalau saya kan dari Padang itu berangkat ke Jakarta dulu 38 juta. Ada juga yang memberangkatkan jamaahnya yang berangkat dengan biaya 25 juta. Tapi untuk saat ini kita belum bisa jawab, kita tidak tahu aturan baru dari umroh ini, dari pemerintah Saudi. Apakah ada penambahan biaya? Kabarnya ada penambahan pajak dan asuransi dan segala macamnya. Prinsip kalau kita ingin berangkat umroh, silakan daftarkan, lalu nanti direkomendasikan di bank syariah. Nanti otomatis ada rekomendasi itu, tabungan itu tidak bisa kita tarik sendiri, kecuali jamaah itu meninggal, lalu ada surat dari travel gitu, itu dari kita gitu. Biasanya kalau kita nabung di bank, terus kita ada terdesak uang, kita ambil sendiri bisa. Tapi kalau khusus untuk tabungan umroh ini, jamaah tidak bisa menarik tabungannya kecuali uang untuk umroh gitu. Itu program yang kita lakukan selama ini dari sejak tahun 2018. Jadi jamaah bisa menyicil gitu. Untuk harganya itu tergantung situasi saat dia berangkat gitu. Sekarang belum bisa saya jawab. Rata-rata kalau dari Padang dulu biasanya 27,5 itu langsung pesawat Lion, itu langsung pesawat langsung gitu. Kalau sekarang waktu pandemi rata-rata itu 35 juta dari Jakarta karena ada biaya swab ya, PCR dan segala macamnya. Terus karantina juga ada, di Arab juga karantina. Dan sekarang ada aturan di Indonesia 5 hari kalau enggak salah ya, Pak Pundi 5 hari ya Pak Pundi. Itu di Jakarta itu kita harus tambah lagi biayanya. Jadi belum bisa saya menjawab saat ini biaya pastinya gitu. Itu kira-kira yang bisa saya jawab. Ya. Mungkin cukup ya, Mbak Bu Enda. Najmia coba ya, Bu Najmia coba di-unmute sendiri, Bu. Kok saya juga nggak bisa ya dari host. Oke. Bu Cici bisa bantu unmute Bu Mia? Ibu apa? Saya nggak bisa ya. Bu Najmia, ya. Ntar. Saya kok nggak bisa meng-unmute peserta ya. Oke, sudah jelas kok. Sudah. Baik ya. Kalau gitu kita ke berikutnya. Tadi Pak Tun ya yang ini ada Memang nggak bisa. Kenapa ya? Bu Ina, Bu Ina yang nanya. Oh, ini ada yang apa namanya dana talangan. Apakah itu boleh di Islam, Bu Uni Cici? Iya. Jujur kalau saya, pemahaman saya, manis tato'a ya, salah satu syarat dari umroh itu adalah manis tato'a. Syarat itu yang kita pahami adalah apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka ibadah itu tidak sah atau tidak berlaku. Nah, kalau manis tato'a itu merupakan sah, kalau kita lakukan talangan berarti kita belum mampu sebenarnya, belum ada kewajiban dari kita. Itu pemahaman dari saya. Jadi kalau saya jujur saat ini tidak menerima kerjasama dengan bank talangan karena takut istilahnya gini,
ini adalah pelayanan jasa dan pahalanya dunia akhirat yang akan dipertanggungjawabkan. Saya takut saya salah, maka saya tidak mau melaksanakan hal yang subhat gitu. Menurut saya itu subhat gitu. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, bersungguh-sungguh kita memohon, bersungguh-sungguh kita menabung, bersungguh-sungguh kita mau seperti yang disampaikan Mbak Vivi kemarin. Mbak Vivi mengatakan pantaskan wadah kita gitu. Jadi pantaskanlah diri kita untuk bisa kembali untuk berumroh, atau kita belum pernah berumroh, pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita untuk dipanggil oleh Allah. Itu menurut saya. Jadi itulah kira-kira pemahaman dari saya bahwa tidak baik untuk talangan itu. Itulah kira-kira jawabannya. Oke, baik, kita ini di terakhir ya. Baik, tadi Pak Hayatul ya, Fikri Padang yang bertanya. Kemudian Bu Ina Marlina bertanya, bagaimana agar kita kalau sholat energinya sama dengan ketika sholat di Mekah dan Madinah. Seperti yang disampaikan pengajian Bapak Teddy, Ustadz Teddy, kita pahami bacaannya. Terus kita memang bertemu dengan Allah gitu. Jadi kalau kita bertemu, seperti hakikatnya dari ibadah umroh adalah tamu Allah. Jadi sholat itu kita bertamu atau bertemu dengan Allah, maka kita akan berusaha berpenampilan baik dan melaksanakannya sesuai dengan baik, sehingga memang merasakan kekhusyukan itu. Jadi bayangkan dan terima apa kita pelajari artinya dan mengerti maknanya, itu salah satu langkah dari untuk mencapai kekhusyukan itu. Itulah kira-kira jawabannya. Ya, baik, makasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Tun, sebentar ya. Apa itu tapping itu apa ya, Dok? Oke, Bu Cici. Uni Cici bisa tolong dijelaskan mungkin. Ini mungkin belum pernah ikut EFT ya. Iya. Tapping itu adalah salah satu tool langkah yang dilaksanakan oleh EFT. EFT adalah tool yang tadi mungkin saya screen lagi sedikit biar lebih jelas ya Mbak Endah, nanti takut salah penerangan. Jadi ini adalah titik-titik yang kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, ini titik-titik tapping yang dilakukan. Ini titik pertama. Nah, di mata ini, antara dua mata ini, titik alis itu di tapping namanya, maksudnya kita tekan itu sampai 8, minimal 8 kali tekan ya. Ketuk ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ini titik kedua di ujung mata, titik kedua, lalu ketiga di bawah mata, yang keempat di bawah hidung, kelima di bawah mulut, keenam di titik ini namanya di tulang apa namanya, selangka ya. Nah. Kemudian ada lagi di bawah ketiak, titik 7, atau di wanita di kutang BH-nya ya, di situnya kira-kira sejarak 2 atau 3 cm lah di bawah ketiak betul. Nah, itu titik-titik dari tapping. Nah, kalau kita laksanakan ya, maaf ya, ini di sini kelihatan ya, di mata kita, alis mata, kita ketuk-ketuk itu namanya tapping, ketuk gitu. Nah, di sini juga di ujung mata, sudah ujung mata, di bawah mata, lalu di bawah hidung. Nah, ketuk-ketuk, itu ketuk di bawah mulut, lalu di sini. Itu adalah kemudian di ketiak ya. Itu yang disebut dengan tapping. Nah, khusus untuk ini
ada kelasnya 2 kali seminggu. Kita ada acara GISA namanya, Gerakan Internasional Sehat Alami. Nah, silakan nanti hubungi yang mengundang. Kalau tidak salah saya yang ngundang ya. Saya nyebar undangan berbagai. Itu Pak Hayatul Fikri teman saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fikri telah hadir. Itu ada kajian khusus tentang EFT ini. Nah, mungkin Mbak Endah bisa nerangkan sedikit atau mungkin ada informasi mengenai EFT untuk pelatihan-pelatihannya. Pada Mbak Endah kita persilakan. Oke. Mm-mm. Ya, tadi yang tanya Bu Tunarsi ya. Jadi cuma tanggalnya saya juga nanti admin coba akan bantu. Ya, ini kita perkumpulan LLC, ini juga kita bersama-sama dengan EFT practitioner, Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami. Perkumpulannya adalah namanya International Community EFT Practitioner. Ya, jadi para praktisi yang kami sudah mengikuti sertifikasi level 1, 2, 3 sampai ke trainer. Nah, ya, itu emotional freedom technique. Pendidikannya dilakukan oleh EFT Center dan pengajarnya itu adalah co-founder dari EFT Indonesia, Master Edi Iskandar. Jadi model level 1 sampai trainer akan diajar langsung oleh beliau. Tadi sudah disampaikan Bu Uni Cici. Jadi EFT ini adalah salah satu tools di mana kita bisa merilis emosi negatif kita. Dasar ilmunya adalah pertama kita menggunakan ilmu akupuntur, ya ditemukan oleh Gary Craig, menggunakan ilmu akupuntur. Jadi yang kita ketuk itu adalah titik-titik akupuntur, ya, titik akupuntur yang sifatnya adalah bekerja untuk membangkitkan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Energi yang negatif itu akan dirubah menjadi energi positif, sehingga itu akan berpengaruh kepada tubuh kita bahkan sampai ke tingkat sel. Selain membangkitkan energi positif, dibantu juga dengan afirmasi positif. Jadi kita mengucapkan kata-kata mulai dari acceptance, penerimaan, kemudian dalam penerimaan itu kita juga mengungkapkan masalah kita apa, kemudian solusi, setelah itu doa. Ya, dibanding perbedaan dengan yang ditemukan oleh di Amerika, Gary Craig, itu tanpa doa, tapi kita di Indonesia ini kita tambahin dengan doa. Ya, syukur, sabar, ikhlas, dan pasrah untuk yang beragama Islam. Tapi kalau yang non-Islam, Nasrani, Katolik, atau agama yang lain silahkan menyesuaikan. Seperti itu. Dan kursus ini bisa diikuti EFT. Mohon admin, kebetulan nggak ada admin ya. Nanti Ibu masuk ada di icon grup ya, Bu Tunarsi ya. Kalau ada di icon biasanya akan diinfokan setiap waktu ada pelatihannya yang akan diberikan oleh Pak Edi. Ditunggu saja nanti di grup. Baik. Sar cukup ya, Bu Tun ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu, tadi Bu Tunarsi sama Pak Hayatul ya yang tanya tapping ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu ini 21.32, sudah 15 menit lebih dari waktu yang kita rencanakan. Uni Uci bisa close statement. Oke. Ibadah umroh adalah ibadah sakral di mana kita akan mengalami peristiwa-peristiwa spiritual yang sangat tinggi. Maka untuk itu diperlukan jiwa-jiwa bersih, energi-energi positif. Maka
perbanyak iman, perbaiki kualitas ibadah lainnya, terutama sholat, wudhu, sholat itu kita sempurnakan. Insya Allah kalau kita berniat memang akan tercapai umroh yang mabul, doa yang mabul, umroh yang berkah. Mudah-mudahan kita semua kembali bisa berangkat umroh dan Allah kita bisa mengatasi COVID ini segera. Demikian sedikit dari saya. Amin ya Yang Rabbal saya Alamin. sampaikan ini adalah ilmu yang saya pahami. Seandainya ada kesalahan, itu terlepas dari saya manusia yang dhaif. Kebenaran yang sempurna itu adalah milik Allah. Demikian, terima kasih atas kehadiran semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Uni Cici. Jadi kita sudah walaupun nggak berangkat ke sana, tapi kita serasa tadi ada di Baitullah ya, ada di Masjidil Haram dan satu di Madinah ya. Madinah. Ya. Ya. Terima kasih juga saya lupa. Terima kasih kepada keluarga besar saya, kakak-kakak saya yang hadir semuanya di sini. Support mereka, saya sangat mencintai mereka. Dan terima kasih, mudah-mudahan cita-cita kita membawa orang tua kita umroh kembali dikabulkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ya, jadi kita berdoa bersama ya, Uni, semoga COVID ini segera reda, kemudian kita juga semua dalam keadaan sehat, ya. Ada bekal fisik dan mental, semuanya kita insya Allah. Kalau yang belum haji bisa haji, kalau yang sudah haji bisa balik lagi, yang belum umroh bisa umroh, dan yang sudah umroh bisa balik lagi umroh. Insya Allah. Semua Amin, atas ya insya Allah. alamin. Biiznillah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Demikian juga terima kasih kepada Uni Cici atas presentasinya. Barakallah. Uni. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari saya Endah selaku wakil dari LLC, dan kita bisa ketemu lagi insya Allah di Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.